Shalom, devosi Hakim-Hakim 13 ayat 24-25, demikian firman Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Demikian firman Tuhan. Bangsa Israel telah memasuki tanah Kanaan, namun masuk juga pendatang-pendatang lain ke bangsa Israel, yaitu orang-orang Filistin atau orang-orang laut. Dalam waktu singkat mereka menjadi ancaman bagi suku-suku Israel. Akhirnya mereka pun menyerbu Israel dan memaksa agar Israel menyerahkan tanah mereka. Masa sengsara ini dipandang sebagai teguran dari Tuhan Allah atas kejahatan Israel. Seperti yang dikatakan ayat yang pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Meski Israel telah jahat di mata Tuhan, kita belajar bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa ini sungguh luar biasa. Meski mereka telah jahat, Tuhan Allah tetap peduli kepada umatnya. Dengan cara Tuhan membangkitkan seorang hakim yang akan membebaskan mereka, yaitu Simson. Malaikat Tuhan datang kepada seorang perempuan mandul dari suku Dan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nazir Allah. Nazir berasal dari kata ditahbiskan, artinya orang yang dikhususkan untuk membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu seorang nazir diasuh dengan latihan rohani khusus. Sejak di dalam kandungan, baik ibu maupun si anak berpantang minum anggur atau minuman yang memabukkan, berpantang pula memakan makanan yang diharamkan oleh Tuhan, dan harus melakukan semua perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan semua instruksi ini harus dilakukan demi menjaga integritas dan kekudusannya di hadapan Tuhan. Kisah kelahiran Simson membangkitkan harapan bahwa Tuhan Allah akan membebaskan umatnya dari penindasan. Sejak dalam kandungan banyak pengorbanan yang dilakukan olehnya dan keluarganya dalam menolak kenikmatan dan menjaga perilaku hidupnya. Mari kita bersyukur saat banyak orang hidup untuk mengejar kesuksesan pribadi. Masih ada orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan demi kepentingan umat Tuhan dan dunia ini. Mari kita bersyukur saat banyak orang hidup untuk mengejar kesuksesan pribadi, namun masih ada orang yang mempersembahkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan demi kepentingan umat dan pelayanan. Mari kita juga bersyukur untuk orang tua yang mempersembahkan anaknya bagi pelayanan, bagi gereja, dan mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan banyak orang. Menepati janji kita kepada Tuhan adalah kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan tersebut hanya bisa didapati karena relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan, demikian pula sebaliknya. Kita mesti mengupayakan yang terbaik ketika menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tentunya kalau Tuhan memilih itu sudah berkat tersendiri. Dan ketika orang-orang pilihannya melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjadi sukacita bagi Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang penuh kasih, pasti akan memberkati orang-orang yang hidup untuknya dan senantiasa merespon setiap firman-Nya
dengan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.